Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ustaz Hariri Abu Sultan, yang kami hormati Bapak dan Ibu Jamaah Salat Subuh Mushola Al-Amir, Bapak Ibu warga CKP dan sekitarnya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, dan pada pagi ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat, rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita dikuatkan niatnya dan diringankan langkahnya untuk bisa hadir di pada majelis ilmu pada pagi ini. Salawat dan salam kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita umat pengikutnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Hariri Abu Sultan yang telah hadir kita pada pagi ini, yang insya Allah akan memberikan kajian lanjutan dari hadis Arba'in bab 22, yaitu cara mudah masuk surga. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir. Semoga apa yang akan disampaikan Ustaz Abu Sultan dapat menambah pengetahuan dan menambah keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mempersiapkan kegiatan ini. Semoga menjadi amal kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم أجمعين. Jamaah salat subuh Mushola Al-Amir yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas semua limpahan nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita, hingga kita bisa sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban kita hingga hari ini. Syukur yang paling dalam kita sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah masih menetapkan Islam buat kita. Itu kenikmatan yang paling agung, yang paling besar Allah berikan kepada kita. Maka layak bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla selama Islam melekat pada diri kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kita semua berharap kita akan mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah ambil kita. Inilah harapan dan doa kita bersama, bahwa kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kita beribadah kepada Allah dan kondisi kita dalam keadaan beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Inilah orang yang selamat. Orang
yang selamat. Hari ini kita akan belajar tentang hadis yang ke-22. Saya sampaikan sama antum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahil waliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah wahai kaum muslimin bahwa barang dagangan Allah itu mahal, mehong. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu surga. Allah memperdagangkan surga buat kita. Hari ini antum datang ke sini untuk membeli surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita hari ini akan belajar bagaimana cara kita mudah masuk surga. Di hadis yang ke-22. Di sebelumnya kita telah belajar tentang iman, istiqamah setelah kita beriman. Istiqamah setelah kita beriman. Ya. Istiqamah adalah perkara yang mudah diucapkan oleh seseorang, namun secara wujud nyata tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Seseorang untuk istiqomah dalam amal dunianya belum tentu bisa. Apalagi berhubungan dengan agama. Itu sungguh membutuhkan energi yang sangat banyak. Niat yang kuat, tekad yang kuat, dan niat yang ikhlas. Maka kita niatkan, kita bisa masuk surga, mudah masuk surganya karena Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya telah memberikan jalan mudah masuk surga. Kita bacakan hadisnya, karena wajah-wajah kita semuanya berharap masuk surga. Wajah-wajahnya. Ya. An Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah. Nanti sekali-sekali boleh hadiahnya hadis arba'in. Jadi teman-teman ini bisa punya nanti kalau kajian hadis dibawa buku hadisnya hadiah. Udah dikasih? Kok nggak dibawa ya Bu? Apa sudah di luar kepala semua boleh? An Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, semoga Allah Azza wa Jalla meridainya, ya, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, ara'aita idza shallaitul maktubat, bagaimana jika aku melakukan salat yang fardu? Fardu itu ada berapa? 5. Sehari semalam. Bukan seharian antum 5, tapi sehari semalam. Ya. Wa sumtu ramadhana, aku melakukan puasa di bulan Ramadan. Ya. Wa ahlaltul halalah, dan aku menghalalkan yang halal. Wa haramtul harama, dan aku mengharamkan yang haram. Wa lam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambahkan sedikit pun dari perkara itu. Saya ulang sekali lagi kalimat terakhirnya. Aku tidak menambahkan sedikit pun dari perkara itu, kecuali aku mengerjakan 4 hal tadi. Pertama tadi apa? Salat 5 waktu yang wajib. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, menghalalkan yang halal. Yang keempat, mengharamkan yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambahkan dari perkara itu. A'adkhulul jannah, dia bertanya, apakah aku bisa masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah apa? Naam, kau bisa masuk surga.
Karena 4 hal yang disebutkan sama Nabi SAW adalah dagangan Allah untuk mudah masuk surga. Ya, dagangan Allah mudah masuk surga. Hadis ini rawi Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa ma'na haramtul harama ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hilluhu. Ibnu Nawawi berkata bahwasanya makna haramtul harama, mengharamkan yang haram, adalah meninggalkan segala bentuk yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa makna ahlaltul halala, arti daripada menghalalkan yang halal adalah mengamalkan, menjalankan yang halal dan yakin akan kehalalannya. Perhatikan kalimatnya, yakin dengan kehalalannya. Ya. Ini makna yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita lihat sekilas tentang Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah seorang pemuda yang masih kecil, anak yang masih muda, yang masih belia, yang masih kecil, masuk Islam ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka disebutnya bahwasanya beliau adalah generasi junior, sedangkan bapaknya generasi senior. Mengapa disebutkan sini radhiyallahu anhuma? Dengan siapa anhuma ini? 2 orang kan berarti? Ya. Anak dan bapaknya, Jabir dan bapaknya Jabir. Makanya Imam Nawawi mengatakan semoga Allah meridhoi keduanya. Subhanallah. Ya. Jadi meridhoi siapa? Jabir dan ayahnya Jabir. Ya. Jabir bin Abdullah, ya. Nama asli beliau adalah Jabir bin Abdullah bin Amir bin Haram Al-Ansari Al-Hasraji. Ya, ada yang hafal? Jabir bin Abdullah bin Amir bin Haram Al-Ansari Al-Hasraji. Hasrat itu Bani Hasrat namanya. Hasrat adanya di mana? Di Mekah atau Madinah? Di Madinah. Ya, di Madinah. Maka beliau adalah aslinya mana? Madinah. Ya. Beliau ya membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Madinah. Setelah beliau hijrah ke Madinah. Ya, termasuk sahabat yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah di Madinah. Lihat, hijrahnya para sahabat ke Madinah tidak membawa apapun, ya, perbekalan apapun kecuali apa yang menempel pada badannya. Jadi meninggalkan seluruh kekayaannya, rumahnya ditinggalkan, istrinya ditinggalkan untuk hijrah ke Madinah. Karena itu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka orang-orang Madinah ya, yang orang Madinah menyambut orang-orang Mekah yang hijrah ke tempatnya dengan sepenuh hati. Ya, mereka menyuruh, menyiapkan makannya, menyiapkan tempatnya, Masya Allah. Itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya. Jabir bin Abdullah ya, adalah orang anak muda yang banyak hafalannya, di antara para sahabat yang banyak hafalan hadisnya. Karena kedekatannya dengan apa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kedekatan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mengikuti perang. Ya. Yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Badar dan perang Uhud. Jadi beliau semua perang yang diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh siapa? Diikuti oleh Jabir bin Abdullah kecuali perang Badar dan perang Uhud. Apa alasannya mengapa beliau tidak ikut perang Badar dan Uhud? Ya, nanti ada alasannya. Enggak mungkin beliau tidak punya alasan untuk tidak ikut perang. Ya.
Bapaknya beliau Jabir bin Abdullah meninggal dalam peperangan perang Uhud, dan beliau termasuk adalah 70 sahabat yang mati syahid di perang Uhud. Bapaknya beliau. Sedangkan beliau tidak ikut perang Uhud. Mengapa beliau tidak boleh sama bapaknya untuk ikut perang Uhud? Karena beliau punya 9 saudari perempuan. Bapaknya mengatakan, Jabir, kau jaga saudari-saudarimu yang 9 ini. Jangan ikut perang Badar dan jangan ikut perang Uhud. Bapaknya yang ikut. Ya. Selain 2 ini, Jabir ikut perang. Semua peperangan Jabir ikut. Inilah makanya Pak, hebatnya luar biasa Jabir bin Abdullah, dan beliau masuk Islam ketika peristiwa Baitul Aqabah Ats-Tsaniyah. Baitul Aqabah Ats-Tsaniyah. Ya, ini Jabir masuk Islam. Masih kecil beliau, masih muda banget ya beliau ini. Dan beliau wafat tahun 78 Hijriah. Beliau wafat tahun 78 Hijriah. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah sekilas biografi daripada Jabir bin Abdullah dan bapaknya yang mati syahid. 70 orang sahabat yang mati syahid, diantaranya bapaknya beliau di perang Uhud. Baik, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini dengan firman Allah Azza wa Jalla, surah Fatir ayat yang ke-22. Surah Fatir ayat yang ke-22. Surah Fatir itu surah yang ke-35. Surah Fatir ayat yang ke-35, ayat yang 32, 33, 32. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Ya. Tsumma, kemudian, awrasna, kami wariskan. Ya, kami wariskan. Awrasna adalah kami wariskan. Apa yang diwariskan? Dunia? Tidak. Al-kitab, yaitu Al-Quran. Alladzina astafaina min ibadina, ya, kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak semua orang yang diwariskan oleh Allah untuk bisa bersama dengan Quran. Dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Faminhum zalimun li nafsihi. Ketika Allah mewariskan Al-Quran, ada 3 golongan di sini. Nah, 3 golongan ini kita bahas. Ya. Ada 3 golongan. Ada orang yang diwariskan Al-Quran, nerimanya gimana? Sama dengan kita dapat warisan dari orang tua kita. Ya. Ada dimanfaatkan untuk usaha, ada yang dijual buat makan, pelesiran, jalan-jalan, habis. Ada yang begitu? Nah, orang semacam ini namanya kata Allah, zalimun li nafsihi. Paham di sini? Saya gampang-gampang aja cari contoh. Ya. Jadi ada orang dikasih warisan, Pak, dijual sama dia warisannya. Buat jalan-jalan sama dia, beli mobil, beli ini sebagainya, habis. Ya. Yang lainnya enggak dipakai, dipikirkan gimana caranya. Nanti golongan yang kedua. Ya, setelah mereka habis duitnya, bingung dia. Ya, anak mau sekolah, uang nggak punya. Ada. Ya, pengen umroh, uangnya sudah habis. Nah, makanya orang yang kedua, yang pertama ini zalimun li nafsi, orang yang berbuat zalim pada dirinya. Al-Quran diturunkan oleh Allah, tapi mereka, Masya Allah, ada orang yang sholat tapi masih bermaksiat. Orang nggak pernah ninggalin sholat tapi masih jalan terus. Ini orang pertama ini. Makanya Allah mengatakan zalimun li nafsi, orang yang berbuat zalim kepada diri sendiri. Apa diantaranya? Orang yang merasa dirinya OKB.
Kalau bahasa anak muda, somse dia. Sombong sekali. Itulah yang dikatakan orang yang terjerumus pada perbuatan zalim terhadap dirinya sendiri. Saya mau tanya sama antum, apakah ketika kita melakukan maksiat, ya maksiat, apapun maksiatnya, dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar, kira-kira kekuasaan Allah, kerajaan Allah, ya, menjadi rusak, berkurang, atau sebaliknya? Hah? Tidak berkurang. Tidak akan pernah berkurang, kata Allah, sedikit pun kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Yang rugi itu siapa? Kita. Kita sadar perkara itu. Makanya Allah mengatakan, ya, faminhum zalimun li nafsi. Kalau ada orang berbuat salah, ya, suka pamer kekayaan, pamer hartanya, pamer kedudukannya, ya, nyakitin orang dengan kata-katanya, sesungguhnya ketahuilah bahwa dia telah memilih jalannya dengan golongan yang pertama. Maka lihat jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya. Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, ya, bahwasanya orang semacam ini, ya, ya, tidak akan pernah mencium bau surga. Nabi mengatakan dalam hadis Muslim nomor yang ke-91, kata Nabi sallallahu, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan pernah mencium bau surga, jangankan masuk, mencium bau surga nggak bisa. Siapa mereka? Orang yang terdapat sifat sombong pada dirinya walaupun sebesar dzarrah. Mana dzarrah? Sebesar biji sawi lah. Kalau dia punya sifat sombong pada dirinya, ya, ujub, ya, hasad itu termasuk sifat enggak? Ya, termasuk. Itu apa, termasuk syirik kepada Allah. Syirik kecil tapi. Apakah Allah suka syirik kecil? Enggak. Jadi siapapun orang yang berbuat zalim pada dirinya dengan sifat-sifat tercela yang Allah tidak cintai, itu termasuk orang yang menzalimi diri sendiri. Qala rajulun inna rajula yuhibbu an ayyakuna thawbahu hasanan wa na'nuhu hasanah. Wahai Rasulullah, berkata para sahabat, apakah orang yang membeli baju yang baru, kemudian sendal yang baru termasuk orang yang sombong? Wahai Rasulullah, antum punya rumah baru, sombong enggak? Oh, pagarnya sampai besinya itu berapa harganya? Diukir. Ada kan sekarang pagar tuh Masya Allah pakai ukiran bunga-bunga, tapi di dalamnya nggak seperti bunga. Jemaah kaum muslimin Allah SWT. Boleh tidak? Itu tidak termasuk sombong, bukan sombong itu. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Karena Allah, sungguhnya Allah suka yang indah. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Apa itu sombong? Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq. Sombong itu yang pertama adalah orang yang menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran. Kebenaran itu dari siapa datangnya? Dari Allah dan Rasulnya. Dia tolak. Makanya dikatakan apa? Zalimun li nafsihi. Ya. Sesungguhnya orang semacam itu adalah telah menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena itu jalannya setan. Ya, jalannya setan. Yang kedua, wa ghamtun nas. Orang yang suka nyakitin orang. Inilah
kriteria sombong kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dua sifat ini melekat pada diri kita, yakinkan diri kita untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hentikan perbuatan itu. Kenapa? Karena itu akan menjerumuskan diri kita ke mana? Neraka. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku pasti itu masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang nggak mau. Wah, ya keren nih orang. Kok bisa ditawarin surga? Wah, nggak usah ya Rasulullah, nanti saja saya. Ada nawarin kita, Mas belum kerja? Belum. Mau nggak kerja di kantor saya? Ah, nggak enak saya, Pak, nanti aja saya cari sendiri. Ini orang songong. Orang ketika ditawarin orang pengen kerja, Pak, ngapain coba? Alhamdulillah, Pak, makasih. Kata Nabi SAW, setiap umatku pasti masuk surga. Kecuali yang nggak mau. Kok bisa nggak mau itu? Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Coba nanti sekali-sekali Pak DKM, hadiahnya orang yang rajin ke masjid, soleh dia, memakmurkan masjid, hadiahnya umroh lah kira-kira. Loh, kencang Ibu aminnya. Ini usulan saya doang, Bu. Mudah-mudahan dia kan. Ya boleh lihat. Insya Allah umroh. Ada umrah 25, 23 juga ada umroh. Saya pengen dekat Ustadz. Ya iyalah, sudah diumrohin masih minta yang dekat lagi hotelnya. Yang penting bisa ke Mekah umroh gratis sudah. Gak usah pakai nawar antum. Paham nggak antum nih? Pak, kita makan gratis. Makannya apa? Ini orang songong. Iya. Antum dikasih makan gratis, ya udah tinggal terima aja apa aja yang kita makan. Jangan sesuai selera kita. Saya pengennya kalau umroh maunya dekat hotelnya. Tower Zam-Zam minimal. Keren tuh. Nawar lagi. Keren tuh, Pak. Itu boleh nawar nggak? Boleh. Ya, boleh. Tapi kurang layak nawarnya, sudah gratis antum nawar. Kecuali antum punya fulus sendiri, mau berangkat sendiri, antum nggak pakai nawar, antum dekat depan masjid juga boleh. Ya. Tinggal melangkah ke masjid. Ya. Paham di sini, Pak? Nah, inilah ya dikatakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada di umatku ini yang nggak mau masuk surga. Maka para sahabat bertanya, qala wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak mau surga itu? Lihat kata Nabi SAW, man ata'ani fadakhalal jannah wa man asani faqad aba. Seseorang hamba umatku yang ikut dengan apa yang telah aku bawa, ya, semuanya yang aku bawa dia nggak tolak-tolak, nggak pilih-pilih tuh, kerjain semuanya. Karena saya katakan, Bu, setiap yang dibawa sama Nabi bermanfaat tidak? Bermanfaat. Nggak ada yang nggak bermanfaat. Semua bermanfaat. Sekecil apapun. Hatta, Masya Allah, hatta bagaimana Nabi mengajarkan masuk kamar mandi. Bagaimana Nabi mengajarkan di kamar mandi. Adabnya, Masya Allah. Hatta yang paling kecil diajarkan sama Nabi SAW. Ya, Masya Allah. Jemaah kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak mau menolak, ya, ini orang berbuat zalim pada dirinya, menolak apa yang dibawa sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia orang yang tidak mau masuk surga. Jangankan masuk surga, kata Nabi, minum telaga haudnya Rasulullah tidak bisa. Minum doang tidak bisa, apalagi masuk surga. Baik, ikhwan fiddin, azanallah wa iyyakum ajmain, ya. Kita teruskan kepada hadis yang tadi. Yang pertama sudah paham sampai sini. Jadi ada orang yang sholat tapi mulutnya nyakitin mulut. Ada orang yang haji, umrohnya berkali-kali tapi mulutnya pedes. Ya. Ada nggak?
Nggak ada di sini, jangan ada. Bahaya itu kalau ada. Ya, bahaya. Ya. Ini yang pertama, golongan pertama. Yang kedua, golongan yang kedua, kata Nabi, "Wa minhum muqtasid." Golongan yang kedua nih pertengahan nih. Ini yang kita bahas nanti. Ya, orang pertengahan. Dia kerjakan yang wajib, dia perhatikan betul yang wajib sampai dikatakan walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambahkan sedikit pun dari hal itu. Aku kerjakan tuh betul-betul tuh apa yang dikatakan sama Nabi yang wajib-wajib. Ya, aku nggak nambah dengan yang sunnah. Ya, kalau yang kedua, golongan yang kedua ini pertengahan ini nggak nambah-nambah dengan yang sunnah. Puasa wajib, puasa tok wajib aja sudah. Mau Senin Kamis kayak Yaumul Bid kayak mau sehari sebulan sehari enggak. Pokoknya hanya tok puasa Ramadan. Salat yang wajib tok dikerjakan sama dia. Paham di sini? Ya. Jadi ada dua di sini yang wajib disebutkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pertama salat dan puasa. Yang lainnya mana Ustaz? Ya, yang bertanya ini namanya Nu'man bin Qawqal. Kata para sahabat, Nu'man bin Qawqal yang termasuk orang yang fakir sehingga Rasulullah tidak menyebutkan zakat. Atau perintah zakat belum turun. Itu perkataan sebagian para ulama. Haji, apalagi haji. Zakat aja nggak mampu. Mau haji, ya nggak bisa. Maka disebutkan dua sama Nabi. Ini pendapat. Ada yang menyebutkan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya terdapat di kalimat wa ahlaltul halala. Jadi perkara yang wajib mau zakat, mau haji sudah termasuk kepada wa ahlaltul halala. Ya, Allahu a'lam. Yang jelas kita imani bahwasanya Rasulullah menyebutkan dua perkara yang wajib di sini, ya, yaitu salat sama puasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya. Inilah golongan yang kedua, golongan yang pertengahan. Ya. Dia maksiat tinggalkan, ya. Dia ibadah dengan baik. Masalahnya, Pak, masalahnya ini mohon maaf nih. Banyak di antara kita yang sholatnya masih belum beres. Dari mulai, ya, yang sederhana saja, takbir. Itu masih banyak yang keliru. Dari mulai kita untuk ruku saja. Lihat, tidak boleh seseorang takbir Allahu tangannya sudah sedekap, tapi dia ngomongnya baru takbir Allahu Akbar. Ini tidak boleh. Maka harus bersamaan dengan gerakannya Allahu Akbar. Ini perkara yang sepele, cuman efeknya besar. Begitu pula dengan ruku. Nyampe enggak ini kabelnya? Ya, ruku sama. Kan kadang-kadang orang takbirnya Allahu Akbar. Nah, ini enggak boleh. Jadi kalau mau ruku Allahu Akbar, baru Sami Allahu liman, jangan Sami Allahu liman hamidah. Dia sudah berdiri tegak. Ngapain dibilang Sami Allahu liman hamidah? Dia sudah berdiri begini. Makanya yang benar bagaimana? Ya, mengikuti gerakannya. Mengikuti gerakannya. Yang paling fatal adalah ketika kita ingin duduk. Banyak di antara kita ini salah mau duduk. Yang dimaksud kata Nabi jangan seperti onta, duduknya seperti onta. Kenapa saya di sini? Karena biar ibu-ibu lihat saya. Ya. Jadi jangan seperti onta. Onta itu begini, Pak. Itu onta itu. Tahu sapi itu? Sapi enggak? Ah, begitu sapi itu. Kalau duduk. Maka lihat, ya. Kalau mau duduk tuh yang enak lah. Yang indah gitu loh. Setengah duduk, tangannya bertaruh.
Lututnya boleh dulu, silakan lututnya boleh. Baru ini, saya ulang sekali ya. Tadi saya lutut, sekarang kaki, tangan dulu. Tadi lutut, sekarang tangan. Setengah duduk, kan enak tuh. Ketimbang apa gini? Mau ngapain? Mau nungging. Nah, ini banyak yang keliru ini. Saya praktekin jadi ngos-ngosan saya. Ya, paham ini? Jadi setengah duduk. Perhatikan, Pak. Nggak elok. Kenapa kok nggak elok? Temennya yang di belakang tuh ada orang. Pantat sampean tuh nongging. Paham nggak? Iya. Nggak apa-apa kalau antum ruku emang nongging. Nggak mungkin nggak nongging kalau ruku. Tapi yang mau sujud jangan nongging juga. Ya. Duduk yang benar. Taruh tangannya. Nah, baru maju depan. Atau langsung boleh nggak Ustaz? Langsung boleh, silahkan. Karena kalau ruku, perut kita nggak boleh nempel ke paha. Kalau nempel, nggak sempurna itu sujudnya. Paham di sini kan? Ya. Yang berikutnya, antum ingin bangkit dari sujud. Ini yang banyak keliru juga. Mengapa banyak orang yang cium pantat orang? Karena berdirinya salah. Coba antum begini. Saya sujud nih ya. Nah, duduk dulu sebentar. Langsung begini. Seret. Ini pantat dulu nih. Seret. Nah. Ini pantat antum tuh ganggu orang belakang no. Ini ada orang sini, bukan semut. Makanya banyak orang yang trauma sholat berjamaah. Kenapa? Sering nyium pantat orang. Akhirnya orang yang di belakang nunggu antum berdiri dulu. Sehingga terlalu lama dia duduknya. Seharusnya bisa. Kalau jamaah tuh paham tuh. Makanya laki-laki ini mengatakan, aku cuman mencukupkan sholat fardu tok. Gak mau yang lain. Dia perhatikan betul tuh gerakan sholatnya, waktu sholatnya, bagaimana kehusyuannya. Kalau khusyuk tergantung siapa? Kita, hati kita kalau khusyuk tuh, bukan orang lain. Tapi kalau gerakan nggak bisa kita mencontoh kecuali Rasulullah SAW. Makanya Pak, duduk dorong. Saya buktiin ya, anak ke depan, anak di sini. Kelihatan nggak Bu? Nggak kelihatan. Antum kelihatan nggak? Anak geser nih. Ibu kelihatan. Ya, tengah-tengah dah. Kan kita duduk nih, begini. Kan posisinya begini ya, Bu? Ya, Bapak Ibu ya. Nah, antum angkat tangannya, dorong sini. Jangan begini. Palanya dulu di atas, dorong. Kira-kira anak ganggu orang di belakang nggak? Enggak. Mereka juga bisa berdiri dengan baik, kita pun berdiri dengan baik. Kalau antum begini, udah. Yang belakang nungguin kita berdiri. Saya sudah berkali-kali pernah nyium pantat orang. Saya melapas dulu. Apalagi orang yang kakinya tidak lurus sama temennya. Kan ini ada garis karpet nih, ya kan? Ini kan? Nah, ada yang ke belakang. Ini mengganggu orang yang di belakang. Makanya patokan tumit kita itu di garis karpet aja, nggak usah pakai macam-macam deh. Tumitnya di garis karpet, udah lurus aja. Kalau antum sudah berasa kenjek, wah ini kurang maju dikit, antum majuin, nggak apa-apa, gerak. Jangan menang baik. Ya. Makanya benerin sholat kita seperti itu. Nah, inilah tata cara sholat yang ditanyakan oleh Nu'man bin Qawqal tadi. Maka beliau nggak nambah sedikit pun dari perkara itu. Paham di sini? Ya. Mudah-mudahan paham dan praktekkan maksudnya.
Ya, jadi seperti itu, Pak. Karena kita nih apa ya? Ya, udahlah ngikutin orang baik kalau sholat. Jadi kalau antum tidak ingin mengganggu orang sholatnya, cara berdirinya, cara duduknya yang baik. Pak, kalau antum mau tua, mau muda, pasti bisa. Duduk dulu sebentar, agak jongkok sedikit. Ingin duduk aja. Insya Allah enak. Ustadz, kaki anda nggak bisa. Beda ceritanya sudah kalau kaki antum nggak bisa. Antum paksain patah kakinya kan bermasalah. Nggak ada asuransi dari Nabi. Ada nggak asuransinya dari Nabi? Nggak ada. Kalau nggak bisa, boleh sebisanya. Ya nggak? Ya, nggak bisa berdiri, ngapain? Duduk. Ya, saya sampaikan sama antum dulu satu hal. Ada kursi. Punya kursi duduk buat itu. Ah, punya. Oh, enggak, ini aja ini. Ini kan kursi duduk, Pak. Ya kan? Kita kan gimana caranya di pas garis ininya, kakinya. Kaki yang belakang pas garis, jangan melewati garis. Kasihan yang belakang nggak bisa sujud. Kecuali antum pas banget dengan tiang, nggak apa-apa antum mundurin. Ini kan tiang ada selahnya nih, masih berapa ini? Antum mundurin ke tiang boleh. Tapi kalau ada orang belakangnya antum sujud, orang belakang nggak bisa sujud. Makanya sejajarin aja. Nah. Antum sujud, orang yang nggak bisa berdiri, takbirnya berdiri. Bisa nggak kita berdiri? Takbirnya bisa. Allahu Akbar. Maka wajib seorang takbirnya berdiri. Ya, wajib takbirnya berdiri. Allahu Akbar. Langsung duduk. Jangan berjalan di kursi, bahaya. Paham di sini? Ya. Ternyata Pak, antum Bapak Ibu sekalian, antum bisa ruku ke tanah. Lepasin, Pak. Ketika antum ruku, langsung ruku ke tanah. Sujudnya apa? Rukunya Allahu Akbar. Antum sujudnya ke tanah, bisa nggak? Bisa. Lepasin kursinya. Turun. Nah, begitu. Nah, antum duduk lagi seperti ini biasa. Aduh, duduk. Kemudian apa? Ruku, sujud lagi, baru berdiri. Berdiri kemana? Pegang kursinya itu. Taruh antum kena sundul kursinya. Ental, duduk lagi, antum jengklang ke belakang. Duduk. Nah, gimana Ustadz kalau anak bisa berdiri tapi nggak bisa sujud? Ya antum berdiri full. Allahu Akbar, ruku. Ketika sujud ngomongin, duduk. Kata penjelasan para ulama, inilah tata cara orang yang tidak sanggup berdiri full dalam gerakan sholat dan ruku full dalam gerakan sholat. Jadi yang bisa kita kerjakan harus dikerjakan sesuai dengan kemampuannya. Sampai sini paham? Ya, jangan tanya-tanya lagi nanti teman antum nanya, oh iya, saya pernah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Abu Sultan, terserah mau siapa. Ya, mau Ustadz siapa boleh. Ya, bahwa kalau antum mampunya di mana? Kalau antum mampunya berdiri, berdiri full. Kalau antum mampunya duduk, ya duduk full. Berdiri tapi ini, ya segitu aja. Ya, jadi di mana kita nggak mampu, disitulah. Contoh misalnya, oh anak pengen berdiri, tapi sudah gemeteran kakinya, duduk. Jangan dipaksa, itu namanya nggak mampu. Berdiri mengikuti imam. Jangan bilang sama Pak Imam, saya ini berdirinya nggak bisa lama, tolong jangan lama-lama. Itu namanya antum songong sendiri. Jadi kita itu mengikuti kemampuan kita. Kalau berdirinya cuma separuh, misalnya tadi surah Al-Mulk, antum setengah, separuh halaman, antum nggak kuat, duduk. Jangan maksain antum gini-gini, nggak khusus sholatnya antum. Duduk. Nah, berarti separuhnya ngikutin duduk, nggak apa-apa. Itu namanya kaifiyah sholat duduk. Ya, berbaring gimana? Oh, berbaring tinggal berbaringannya sudah. Ya, kalau berbaring tinggal berbaring aja. Jadi inilah yang dikatakan oleh Nu'man bin Qawqal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya,
cara mudah masuk surga. Ternyata Pak, nggak harus bermacam-macam jalannya. Kita ambil jalan yang wajib saja kita kerjakan, itu masuk surga. Ya, tapi nih kerjakan dengan baik, dengan benar. Jangan asal-asalan. Udah nggak sunnah, iya. Sholat yang fardu asal-asalan. Ini yang mana mau dibenerin? Mesti paham ya? Kalau yang golongan ketiga, Pak, itu sudah the best. Tahu the best kan? Wajib oke, sunnah oke. Itu the best sudah. VIP itu sudah. Nggak perlu dijelasin itu. Ya, kita jelaskan dulu yang pertengahan. Baik, ya ambil hadis yang berikutnya. Ya. Baik, hadis yang berikutnya. Thalhah bin Ubaidillah, ya, laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ma huwal Islam? Apa itu Islam ya Rasulullah?" Ya, Rasulullah di sini menyebutkan 3 dari rukun Islam. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau sholat 5 waktu sehari semalam. Ada lagi ya Rasulullah? Ada, jika engkau mau tambah dengan yang sunnah. Kemudian Nabi mengatakan, apa lagi ya Rasulullah? Ya, puasa Ramadan. Ada lagi ya Rasulullah? Ada, puasa sunnah jika engkau mau. Apalagi wahai Rasulullah? Ya, zakat. Selain zakat ada Rasulullah? Enggak ada, kecuali engkau ingin nambah dengan sedekah. Kemudian laki-laki ini ingin pergi dari Nabi setelah bertanya. Kemudian dia berkata, wallahi la azidu ala hadza wala anqusu. Laki-laki ini bergumam, berkata dalam hatinya, sampai Rasulullah dengar perkataan laki-laki itu, demi Allah, aku tidak akan menambah apapun kecuali dengan yang 3 ini. Wala angkusuh, dan aku tidak akan menguranginya, kata laki-laki ini. Apa kata Nabi SAW? Setelah dia pergi, aflaha in sodaqah. Sungguh laki-laki itu akan beruntung jika dia jujur. Dengan apa? Perkataannya. Tuh Pak. Jadi cara mudah masuk surga tuh banyak jalannya. Hadis yang berikutnya, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada orang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berkata, dullani ala amalin, ya, idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Nabi, tunjukkan, beritahukan kepadaku tentang amalan yang apabila aku mengamalkan, aku bisa masuk surga. Maka Nabi bersabda, ya, apa kata Nabi? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Kau beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Ya, inilah yang dikatakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda, man mata yusyriku billahi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang mati di atas apa? Kesyirikan, maka dia masuk neraka. Wa qultu ana wa man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia tidak berbuat syirik, ya, maka dia pasti masuk surga. Ya, ini pertama. Kemudian yang kedua, wa tuqimus sholatal maktubah, ya. Yang kedua kata Nabi, engkau kerjakan sholat 5 waktu sehari semalam yang wajib. Ya, sama dengan pertanyaan yang di depan tadi. Kita nggak perlu tanyakan, waktunya sudah mulai mepet. Yang ketiga apa? Wa tu'addiz zakata al-mafruḍah. Ya.
kau tunaikan tuh zakat yang wajib. Kemudian Nabi menyebutkan yang keempat. Ini ada empat. Yang pertama, kita hadis yang kita baca tadi dari siapa? Jabir bin Abdullah cuma 2. Sekarang Nabi menyebutkan 3. Kemudian Nabi juga menyebutkan 4. Wa tasumu Ramadhana. Kau puasa bulan Ramadan. Kemudian laki-laki itu ingin beranjak dari tempat Nabi SAW sambil dia berkata, walladzi nafsi biyadih la azidu bihada, demi jiwaku di tangannya, demi jiwaku di tangan Allah Azza wa Jalla, aku tidak akan menambah sedikit pun dari ucapan Nabi SAW. Aku kerjakan dengan baik. Apa kata Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian? Man syarruhu ayyandura ila rajulin ahlil jannah falyandur ila hadha. Barang siapa yang ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah laki-laki ini. Artinya apa, Pak? Artinya orang mencukupkan dirinya dengan perkara yang wajib saja, dia jalankan yang wajib dengan baik. Nggak pernah masbuk dia kalau sholat. Dikerjakan dengan baik, sempurna gerakannya. Jangan buru-buru, ya, karena ada tumakninah di situ dalam sholat. Maka dia dijamin sama Nabi SAW pasti masuk surga. Paham di sini? Ya, Pak, nanti kapan-kapan kita kaji ya orang yang suka masbuk. Ya, suka telat. Kan sekarang banyak suka telat, Pak. Efek telat dalam sholat. Efek telat dalam sholat. Ini bagus boleh nanti kita kaji. Ya, bagus ini. Saya berikan contoh, Pak. Bapak, Ibu, kalau telat makan kira-kira efeknya apa? Kalau Bapak telat ngasih gaji, efeknya apa? Nggak ngebul kan dapur? Ya nggak? Semua efek telat, Pak, ada efeknya. Telat semua ada efeknya, apapun bentuknya. Antum janjian telat, kira-kira yang nunggu ngapain? Molor mulu. Maksudnya telat mulu. Udah biasa dia. Nah, ya? Begitu, pasti ada efeknya. Efeknya apa? Ditinggalin sama temennya. Antum telah kerja, efeknya apa? Potong gaji. Jelas itu. Jelas nggak? Jelas. Apa lagi? Nggak naik pangkat. Golongan itu aja mulu, nggak maju-maju. Kenapa? Sering telat. Apalagi telat sholat. Nanti kita bahas. Sekarang nggak usah. Ya. Terakhir. Nah, kalau bahas sekarang mau panjang. Ini masih panjang nih materinya, Pak. Ya. Apa kiat kita mudah masuk surga? Tadi jangan zalimun li nafsi. Ya. Akhlak yang baik. Apa? Akhlak yang baik. Lihat, pasti antum sudah sering mendengar kisah ini. Kisah seorang ya Arab Ansor, laki-laki Ansor yang kata Nabi SAW akan lewat penduduk surga. Maka lewatlah siapa? Laki-laki Ansor sambil nenteng apanya? Sendalnya. Uduknya, mukanya masih basah, bekas uduk. Besoknya lagi akan lewat apa? Laki-laki penduduk surga. Lewat laki-laki yang sama.
Sampai 3 kali, akhirnya Abdullah bin Amr al-As penasaran nih. Ini orang punya apa sih? Kok sampai Nabi mengatakan belum mati ya sudah bilang akan lewat penduduk apa? Surga. Ngineplah dia di rumahnya. Malam dia bangun sebelum subuh. Tapi nggak sholat tahajud. Dia hanya duduk berzikir aja sama Allah. Ah, ini orang main-main. Kata siapa? Abdullah bin Amr. Masa penduduk surga nggak tahajud? Saya tanya sama antum, semua ini tahajud semua di sini nggak? Tahajud? Ya, dalam mimpi berarti. Ya, Masya Allah, Pak. Laki-laki Ansor yang dijamin masuk surga sama Rasulullah SAW, Pak, nggak tahajud. Kemudian puasa sunnah enggak. Abdullah saking ininya, penasarannya, udah kecewanya, dia minta pulang 3 hari. Ah, pulanglah. Ketika dia jalan, suruh berhenti sama laki-laki itu. Berhenti, wahai Abdullah. Bukankah kau nginep di rumahku pengen tahu amalku? Aku nggak punya amalan apa-apa yang istimewa di mata Allah. Nggak ada. Kecuali cuma 2. Apa itu? Ya, apa itu, Pak? Aku tidak punya rasa dendam kepada orang lain. Kira-kira bisa nggak kita? Bisa nggak? Loh, ringan loh, nggak punya dendam saya, nggak mau disakitin, nggak dendam saya. Ah, untuk apa? Apa kata orang sekarang tuh enak sih? Nothing tulus, cila. Ya, ya udah. Kalau orang bilang, oh kamu ditampar sebelah kanan, kasih kiri lah. Ya, biar dua-duanya sama muka maksudnya. Nah, gitu loh. Namanya ting tulus. Nggak punya dendam sedikit pun. Mau didolimin, mau diapain, dia diam aja udah. Diterima tuh. Ini perkara yang nggak sepele, Pak. Alaknya seorang ini. Yang kedua apa? Saya tidak punya hasad sama seseorang pun. Saya nggak punya hasad. Nah, kira-kira alak ini top chair enggak? Amalin dong. Ya. Jadi kalau kita, Pak, ya, orang lain ini kita udah Masya Allah, ada orang yang mengirim pahala buat saya pagi ini. Masya Allah. Antum diomelin depan loh. Apa? Ketua DKM tuh sering diomelin biasanya. Sering dikomplain biasanya. Iya, pokoknya pengurus dikomplain baik. Ya. Gak apa-apa, Pak. Ya Allah. Perbaiki tapi. Kalau keliru kita perbaiki. Jangan, ya menang-menang baik. Sabar, diperbaiki. Ya, makanya, Insya Allah. Ya, inilah sifat yang dimiliki laki-laki ini. Makanya apa? Dia tidak mendolimi diri sendiri. Kenapa, Pak? Karena dendam itu adalah mendolimi diri sendiri. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian. Kalau orang punya sifat dendam, kira-kira makannya enak nggak? Tidurnya nyenyak nggak? Nggak bakal. Dia cari gimana caranya ingin balas dendam. Dan orang balas dendam pasti lebih kejam. Ya nggak? Betul apa enggak? Coba bayangkan. Bukankah banyak orang balas dendam sama bapaknya yang dibunuh semua keluarganya? Dendam tuh. Dendam apaan tuh? Itu kesumat. Paham sih dia? Jadi begitu. Jadi itulah yang tidak dimiliki oleh laki-laki ini. Maka Nabi mengatakan akan lewat laki-laki penduduk surga. Ya Allah, akan lewat di depan musola Al-Amir. Jamaah penduduk surga. Gitu, Masya Allah. Gak bahagia kita itu. Ya, Masya Allah. Ini lewat-lewat doang. Kemana, Pak? Goes. Ya Allah, ke masjid nggak nyampe, goes nyampe. Pak Eko aja ke Jogja, goes. Ya, mantap tuh, goes. Ikutlah sekali-kali, saya goes.
Di rumah ada sepeda baik kok, bener. Bagus sepedanya. Di hadiah ada murid saya. Tapi nggak pernah dipakai sama saya. Bagus sepedanya. Dulu dia beli 5 juta dia beli. Ininya cakep. Pas buat Pak Eko. Mau. Ya. Sampai sini saja, insya Allah nanti ada 5 cara mudah kita masuk surga insya Allah. Kapan-kapan kalau saya ingat kita kaji. Kalau nggak ingat berarti saya lupa. Sampai sini Bapak Ibu sekalian, ada yang mau tanya? Tidak sebelum saya tutup? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendapat tentang gerakan sholat dengan ini Pak, dengan tadi yang disampaikan bahwa alasannya adalah kalau kita sama-sama itu kemungkinan makmumnya akan mendahului. Jadi misalnya rukuk baru mengucapkan gitu. Begitu juga Sami Allah liman hamidah, setelah berdiri baru mengucapkan supaya tidak didahului oleh makmumnya. Berarti itu nggak benar gitu ya Ustaz ya? Oh itu imam kan Pak, antum maksudnya? Nah, kalau imam itu Pak, makmumnya jangan songong. Mendahului. Nggak boleh. Pertama, yang nggak boleh adalah telat dengan makmum, dengan imam. Misalnya, saya jangan cepat-cepat nunggu imam dulu, baru agak lama. Kan ada orang Pak, imam sudah sujud, dia masih berdiri baik. Nah itu nggak boleh. Itu namanya menyelisihi. Saking ingin supaya dia tidak termasuk orang-orang yang mendahului imam, akhirnya telat. Nggak boleh juga. Makanya apa yang boleh? Mengikuti imam yang boleh. Bersama imam boleh nggak? Nggak boleh. Itu namanya kita mau lomba-lomba sama imam. Nggak boleh. Ya. Makanya gerakan imam, Pak, ya misalnya contoh nih, kebiasaan saya itu kalau jadi imam, coba perhatikan coba. Saya kalau mau ruku, pasti saya gerakan Allahu Akbar. Jadi saya sudah ini Sami Allahu liman hamidah. Jadi jangan sampai kita, makanya Pak, tidak boleh imam itu terlalu panjang dalam intiqal. Tahu intiqal kan? Berpindahan dengan takbir. Allahu Akbar. Yang kata imam ini orang ngapain? Apalagi orang yang mau sujud. Allahu Akbar. Itu nguji sabaran makmum. Itu berbahaya, itu nggak boleh. Jangan lama-lama. Cukup aja, Pak, Masya Allah. Nggak akan ini. Allahu Akbar. Karena ada Allahu Akbar. Kata makmum, Allahu Akbar. Dia udah begini duluan, imamnya belum. Nggak boleh makmum begitu, Pak. Nggak sah makmumnya. Berarti kita nggak manut sama imam. Nah, itu maksudnya. Jadi, makanya imam itu harus memahami keadaan makmumnya juga. Jangan sampai kita nggak memahami. Allah. Contoh sini. Saya gerakan kalau mau rukuk, saya dulu baru Allahu Akbar. Jadi nggak kelamaan. Ya. Kalau kita dari awal kan makmum melihat kita, Pak. Allahu Akbar. Nah, itu makmum udah nggak sabaran. Ada makmum sudah begini, Pak, belum takbir udah bergerak duluan dia. Udah gini-gini aja, gini-gini. Ada gitu, ada nggak? Di mana masih ada, insya Allah. Nih imamnya belum mau ruku nih, udah begini deh. Wah belum takbir dia, dia balik lagi gitu. Ini makmum udah gak sabaran tuh Pak, ingin cepat-cepat selesai. Ya, insya Allah. Jadi kita sesuaikan aja Pak dengan kebutuhan. Kalau ruku kan agak panjang, kalau kita berdiri dari sujud kan agak panjang, boleh nggak apa-apa. Ya, Allahu Akbar. Jadi makmum tidak mendahului kita berdiri. Ya.
Makanya apa yang dilihat, kata para ulama, yang dilihat adalah gerakan imam, jangan takbirnya. Kan kadang-kadang imam takbir masih ruku takbir, Allahu Akbar. Padahal sudah sujud kan. Mamanya nungguin baik dia selesai takbir. Kapan-kapan selesainya takbirnya itu. Kita udah baru turun, dia bangkit dari sujudnya. Kan ngaco tuh. Jadi makmum nggak kebaca apa? Subhana rabbiyal lah nggak kebaca. Kenapa? Karena kelamaan dia takbirnya di bawah. Nah, seperti itu. Jadi keterangannya seperti itu, Pak, kalau ini. Jadi kalau kita boleh, Pak, gerakan dulu boleh. Allahu Akbar. Berbarengan juga boleh. Allahu Akbar. Boleh. Ya. Yang penting adalah ya tidak menyelisih saja. Ya. Kalau kita sudah sempurna, Pak, jangan. Allahu Akbar. Ya. Seperti itu. Ada lagi? Tadi mau tanya, Pak. Tanya aja, Pak. Assalamualaikum. Dari segi gerakan ada yang bermacam-macam itu dengan alasan katanya ngikutin imam itu ya. Gimana? Macam-macamnya apa, Pak? Saya nggak tahu macam-macamnya. Ada yang takbirnya itu cuma setengah, ada yang sampai atas, ada kadang-kala yang diputar-putar itu. Jawabnya ngikutin imam. Ya, baik, Pak. Barakallahu fikum. Takbir itu ada dua hanya, Pak. Saya sampaikan sama antum semuanya, takbir itu ada dua. Tangannya itu di mana? Semua tangan menghadap kiblat. Tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh seperti ini. Ini namanya miring, menghadap kiblat. Jelas itu, ya? Paham sini? Ya. Kemudian di mana kita mengangkat takbirnya, setinggi apa? Yang pertama, setinggi bahu, sejajar. Yang kedua, sejajar dengan telinga kita. Berarti kalau keduanya kita nggak ngambil dua-duanya, ya berarti kita salah. Setengah-tengah, silahkan antum ngambil pertengahan antara telinga dan bahu misalnya. Tapi yang jelas adalah dua dalilnya, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Melebihi telinga itu salah, sudah. Kalau kaki kan mengikuti bahu, Pak. Ya, kaki itu mengikuti bahu berdirinya. Makanya ikutin bahu, Pak. Pasti orang gemuk, pasti bahunya agak lebar. Nggak ada orang kurus, bahunya lebar gitu, nggak ada. Adanya lah bahu sesuai dengan, kenapa? Karena Allah menciptakan manusia, udah bentuk sholat, Pak. Jadi berdirinya kita sesuaikannya dengan kaki. Ya, kalau begini aja. Ini kan sudah sejajar dengan bahu kita. Jangan begini. Nah, begini itu Pak sakit, Pak. Kalau imamnya kelamaan, antum pegel. Seriusnya. Ya. Coba kelamaan imam coba. Baca sehalaman setengah lah coba. Wah, antum udah gini-gini dah. Goyang-goyang aja udah. Iya. Makanya enaknya tuh, ya. Nah, segini aja lah enak dah. Ya. Lebih enak, Pak. Seperti itu. Jangan terlalu lebar. Nah, makanya Pak, kalau jadi makmum itu Pak, bahu dengan bahu saudaranya nempel. Kalau antum lebar, pasti nggak akan nempel ininya. Enggak. Dan ininya nggak nempel. Makanya kata Nabi nempel ininya. Sama yang lainnya. Supaya apa? Supaya nggak ada celah setan untuk masuk. Kenapa? Setan tuh kalau orang sholat Pak, gercep kata orang, tahu gercep? Ya, gerak cepat dia. Pokoknya mau digoda kayak tadinya nggak ingat sesuatu. Makanya lihat bahu dengan bahu temannya, tumit dengan tumit temannya. Kalau teman tumitnya Pak, insya Allah rapat. Insya Allah. Wallahu alam. Sampai sini aja dulu. Udah siang-siang begini. Kita cukupkan insya Allah. Semoga kajian kita bermanfaat insya Allah. Sekali lagi, jalan menuju surga banyak cara. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkannya. Dari cara yang wajib dan yang sunnah.
Bukan berarti kita tidak mengimani yang sunnah, bukan. Bukan berarti kita tidak mengamalkan sunnah, bukan. Ya. Karena pertanyaan laki-laki ini, ya. Saya tidak akan menambah yang sunnah-sunnah. Ya. Tapi bukan berarti nolak sunnah, bukan. Ya. Jadi jangan antum berpikiran bahwa laki-laki ini menolak sunnah. Orang tanyanya sama Nabi, antum menolak sunnah. Gak mungkin dong. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Nah, kalau kita ini ya, makanya ya pahami dengan betul, kerjakan sholat yang fardu dengan baik, ya. Imani Allah dengan tauhid kita dengan sebaik-baiknya tauhid, ya, semurni-murninya tauhid, ya, lakukan puasa dengan sebaik puasa, ya. Puasa Ramadan cuma datangnya setahun sekali. Kalau kita nggak maksimal, masya Allah. Nanti insya Allah kita sudah masuk Muharram, hari Rabu dan Kamis itu ada puasa Tasu'a dan Asyura. Ya, 9, 10. Ya, boleh nggak ibu puasa dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sama Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis misalnya, Jumat sampai misalnya selesai Muharram, boleh. Karena Rasulullah juga puasa ya sebulan full di Muharram. Ya. Cuman ada hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Ya, makanya itu ya, Bu, kalau perbanyak puasa di bulan Muharram, ya. Yang kedua, perbanyak sedekah di bulan Muharram, jangan pelit di bulan Muharram karena Allah lipat gandakan pahalanya, ya. Yang ketiga adalah perbanyak istighfar di bulan Muharram. Perbanyak istighfar, jangan berbuat dosa. Orang berbuat dosa di bulan Muharram, Allah lipat gandakan balasannya. Orang berbuat baik di bulan Muharram dilipat gandakan pahalanya. Kalau orang berbuat dosa di bulan Muharram, Allah lipat gandakan dosanya. Seimbang nggak? Jelas nggak seimbang, Pak. Pasti lebih banyak pahalanya yang berbuat baik Allah berikan. Pasti. Ya. Kita tutup, semoga bermanfaat insya Allah. Dan semoga kita lebih baik sholat kita, lebih banyak jemaah kita yang hadir ke masjid kita ini. Ya. Mudah-mudahan laki-laki bisa nambah 3 saf lagi. Ya. Nambah lagi. Ya. Ya, tergantung kepada kita ini. Ya. Kita makmurkan masjid, rumah-rumah kita. Jangan rumah-rumah kita makmurkan jadi masjid. Masjidnya jadi kosong. Ya. Karena rumah Allah adalah masjid, tempat di mana kaum muslimin ruku, maka rukuklah bersama kaum muslimin. Jangan dikedepankan permasalahan kalau ke masjid. Nggak akan maju-maju tuh masjid. Apa yang dikedepankan? Kita sama-sama berharap masuk surga. Kita sama-sama ingin beribadah kepada Allah. Jangan kedepankan perbedaannya. Karena dalam sholat juga banyak perbedaan. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan. Kalau saya sebutkan perbedaan dalam sholat, banyak banget. Ya, banyak banget. Sedekah aja berbeda-beda, Ibu. 4 imam saja berbeda-beda. Kalau antum saklek dengan pendapat imam sendiri, antum nggak menghargai imam yang lain. Ya. Namun penting kita belajar bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disalahkan itu adalah bagaimana seorang sudah berbeda pendapat langsung nggak sholat ke masjid, itu yang salah tuh. Ya, begitu Pak. Ya, kita tutup dengan doa subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.